Shalom, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus bersama saya, Pendeta Mel Atok, melalui renungan firman Allah dalam video-video yang saya posting di Facebook atau di YouTube. Dan saya berdoa, saya berharap, besar harapan saya bahwa video-video khotbah yang kami buat, kami sampaikan mendatangkan sukacita, berkat, pemahaman yang baik, iman yang kuat, dan juga jalan keluar bagi saudara-saudara semua. Nah, menarik saudara-saudara pada kesempatan ini, dari begitu banyak topik yang ada di pikiran saya yang Tuhan titipkan, kali ini saya mau berbagi atau mempersoalkan satu kasus yang dalam pelayanan saya temui, baik dalam pengembalaan saya khotbah yang sifatnya monolog, atau yang sifatnya tanya jawab di radio, di Facebook atau di YouTube. Salah satu hal yang menjadi soal sangat serius yang sering saya jumpai adalah pacaran atau menikah beda agama, saudara-saudara ya. Jadi ini cinta beda agama. Yang saya jumpai bahwa memang kenapa saya katakan ini masalah yang paling ribet, yang paling katakanlah yang paling bikin sakit kepala. Karena saya lihat begini, saudara-saudara, ada contoh ya, ada orang yang sudah menikah beda agama, tetap dipaksakan menikah beda agama dengan alasan sudah cinta atau mungkin sudah cocok, pas di hati dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata saudara-saudara mulai ada di sana masalah, konflik. Gara-gara apa? Gara-gara yang satu pergi ke gereja, yang satu pergi ke masjid. Suami pergi ke gereja, istri pergi ke masjid, atau sebaliknya. Lalu suami mau kalau bisa istri ikut ke masjid, istrinya juga mau kalau bisa suaminya ikut ke gereja. Jadi ternyata waktu menikah itu sudah ada rencana, strategi masing-masing. Oke lah, kita nikah masing-masing sekarang, nikah beda agama, tetap pertahankan agama masing-masing. Tapi nanti kalau saya sudah berumah tangga, saya akan pengaruhi kamu supaya kamu masuk agamaku. Sebaliknya yang satu juga punya rencana yang sama. Yang lebih celaka lagi saudara, rencananya tidak kunjung mendapatkan titik terang karena anak mulai bertambah. Ada anak 1, 2, 3, 4. Saya pernah ketemu dalam wilayah pelayanan kami, bahkan anaknya sudah kuliah, sudah SMA, sudah kuliah. Baru salah satu yang Kristen ini kemudian rindu untuk kembali ke gereja, doa malam-malam menurut agamanya, tapi yang dia ingat lagu sekolah minggu, yang dia ingat adalah firman Allah. Dia menangis terseduh-seduh, menyesal bahwa dia merasakan tidak ada damai di luar Yesus, saudara-saudara. Dan kemudian dia harus berjuang lagi, mempengaruhi suaminya, anak-anaknya. Tapi apa boleh buat, saudara-saudara, kondisi sudah seperti itu. Lalu datang kepada saya doakan, saya kasih tahu start awalnya sudah salah ibu. Jadi ya saat ini ya ibu harus banyak berdoa, merendahkan diri, mohon ampun sama Tuhan. Kalau ibu ada waktu, ambil waktu untuk puasa, doakan, bergumul buat suami, anak-anak. Dan puji Tuhan sih anak-anak sudah mulai tertarik, tapi suaminya tidak mau. Dan masih banyak lagi persoalan yang lain. Nah, berkaitan dengan pacaran sampai menikah beda agama ini atau cinta beda agama ini, saya merasa punya beban yang besar sebagai rohaniawan, sebagai pendeta, supaya firman Allah yang disampaikan mendatangkan berkat. Nah, berkaitan dengan hal ini, kira-kira apa pandangan Alkitab? Atau bagaimana sih ajaran Tuhan tentang jodoh, pasangan hidup? Harusnya bagaimana? Yang pertama, saudara-saudara, yang mutlak tidak boleh ditawar-tawar apapun alasannya, yaitu memang harus satu iman, saudara-saudara. Harus satu iman. Ini sudah terjadi dari zaman perjanjian lama. Kalau saudara baca di dalam kitab Ulangan misalnya ya, Ulangan di pasalnya yang ke-7 itu ya, mulai ayatnya yang ke-3 dikatakan demikian. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Jadi saudara-saudara,
Ini adalah perintah Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka akan masuk di tanah Kanaan. Di sana ada suku-suku bangsa yang lain yang mereka sudah punya penyembahannya sendiri. Mereka sudah punya agama sendiri. Mereka sudah punya Allahnya sendiri, saudara-saudara. Dan ini peringatan keras karena Anda tahu dari 10 hukum itu, hukum yang pertama yang Tuhan titipkan kepada Musa dan sampai hari ini kita masih pegang, jangan ada padamu Allah lain, saudara-saudara. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau juga digandeng. Karena dia itu tidak dapat ditandingkan, tidak dapat dibandingkan, dan tidak dapat disandingkan, saudara-saudara. Makanya peringatan keras kepada hamba Tuhan Musa untuk menyuarakan kepada umat Tuhan. Dan sampai hari ini, kalau memang pendetanya adalah hamba Tuhan yang benar, ya hamba Tuhan yang benar, dia akan bicara apa adanya kepada jemaat, umat, apalagi kepada mereka yang belum menikah. Ingat, jodoh, pasangan menurut kehendak Tuhan adalah satu iman. Itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Sebab kalau beda iman, saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan di pendahuluan tadi, siapa yang mau tarik siapa, saudara-saudara. Makanya di ayatnya yang keempat dari Ulangan pasal 7 dikatakan demikian, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Ini hati Tuhan. Dan ya, kalau saya pakai bahasa manusia ya, ini semacam ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Saya mau bilang yang dikhawatirkan Tuhan, masa sih Tuhan khawatir? Tapi seolah-olah bahasanya begitu, saudara-saudara. Ini yang Tuhan tidak mau. Tuhan itu maha tahu. Saya tadi bilang, ini pakai bahasa versi saya. Seolah-olah Tuhan mengkhawatirkan kalau kamu sampai memaksakan anakmu laki-laki atau anakmu perempuan menikah dengan orang beda iman. Yang terjadi ialah mereka akan meninggalkan Allah yang hidup, saudara-saudara. Makanya dikatakan, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi mari saya dan saudara, siapapun Anda, jangan tawar-menawar ya, khususnya yang anak-anak muda yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, yang sudah terlanjur ya, saya mau bilang apa lagi? Saudara sudah menikah, tidak mungkin saya suruh Anda cerai. Tapi ya konsekuensinya ya itulah, Anda pilih tetap tinggalkan Yesus, maka Anda orang-orang yang malu mengaku Tuhan, menyangkal Tuhan. Dan dia berkata dalam Markus 8 ayat 38, Anda bisa baca di sana, kalau kamu malu mengaku aku, nanti aku datang bersama malaikat kudus di hadapan Bapa, aku malu mengaku engkau. Jika engkau menyangkal aku menyangkal engkau. Engkau mengakui aku mengakui engkau, saudara-saudara. Ya, jadi ya saya tidak tahu lagi. Seperti kasus yang tadi, sekarang sudah berupaya memenangkan suaminya, anak-anaknya dengan bersusah payah. Tapi saya mau katakan, sesungguhnya Tuhan memang larang. Tidak boleh menikah, pacaran, apalagi menikah beda iman, tidak boleh. Alasannya bervariasi. Ada yang pernah kasih alasan kayak begini, tapi saya kan pacaran dengan dia, mau menikah dengan dia, dengan tujuan membawa dia kepada Tuhan. Saudara, mungkinkah engkau membawa dia kepada Tuhan, padahal jiwamu sendiri adalah jiwa pemberontak, saudara-saudara. Kamu sendiri lagi tersesat. Kamu sedang melawan firman Allah. Bisakah orang buta menuntun orang buta? Lagian kalau saudara baca amanat agung itu dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, dia katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tidak ada ayat yang mengatakan pergi pacari dan kawini semua bangsa menjadi muridku. Itu tidak ada, saudara-saudara. Oleh karena itu, sebagai hambanya Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingatkan, jangan tawar-tawar. Anda masih ingat ayat dalam perjanjian baru ya, 2 Korintus pasal 6 ayat 14 itu juga sangat jelas. Kalau tadi dari perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Ingat, yang di perjanjian lama tadi itu bukan larangan nikah beda suku. Beda suku tidak ada masalah. Orang Batak mau nikah sama orang Ambon, orang Papua mau nikah sama orang Jawa, orang Cina mau nikah sama orang Timur. Tidak ada masalah, yang penting satu iman. Beda suku tidak dilarang, beda iman itu tidak bisa diterima. Karena itu hati Tuhan. Ingat,
Dia Tuhan tuh mengatur, kita diatur. Dia pencipta, kita ciptaan. Sekarang kebalik, banyak ciptaan mau atur dirinya sendiri. Ya, dan kalau saudara paksakan itu bahaya. Tuhan tidak mau ada Allah lain. Ya, pengertian Allah lain di sini bukan berarti dia Allah seperti Allah kita, tidak. Kalau Allah kita yang kita sembah, Allah Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuat kuasa Roh Kudus, itu adalah Allah pencipta yang menciptakan segala sesuatu, alam semesta, dunia dan isinya, termasuk Anda dan saya, dari tidak ada menjadi ada. Kalau Allah lain, seperti katakanlah dalam zaman perjanjian lama, ada yang namanya Baal, Asyera, Asitoret, dan Allahnya orang Filistin dan lain sebagainya, itu Allah bukan pencipta, itu Allah diciptakan. Kalau kita ini dari tidak ada menjadi ada, diciptakan oleh Allah yang tak berawal tak berakhir itu. Sedangkan Allah lain sebenarnya tidak ada Allah, hanya manusialah yang menciptakan Allahnya sendiri. Dibuatlah patung Baal, dibuatlah patung ini dan patung itu, Asyera, Asyitoret dan lain sebagainya. Dan itu menjadi kekejian, kejijikan di hadapan Allah. Makanya Tuhan tidak mau, karena kalau sudah pacaran apalagi sampai menikah beda agama, Anda akan menyembah Allah lain. Firman Allah berkata, ingat, Allah kita adalah Allah yang cemburu, saudara-saudara ya. Jadi ya, saya sebagai hamba Tuhan ingatkan ini kepada Anda, khususnya orang-orang muda, jangan sampai Anda terjebak dengan pernikahan atau dimulai dari pacaran beda iman ya. 2 Korintus 6 ayat 14 itu ya. Ini ayat yang sangat terkenal dan saya memang sudah sering menjawab ini di radio dan lain sebagainya, tapi saya kesempatan ini mau buat lagi supaya lebih banyak saudara-saudara seiman yang mendengarkannya. 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Oleh karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama, hati-hati jangan sampai beda iman ya. Nanti menyembah Allah lain dan itu melawan Tuhan. Yang kedua, memang bukan hanya masalah satu iman ya. Harus ada yang namanya cinta, itu sudah pasti. Nah, oleh karena itu, karena harus adanya cinta, saya mau ingatkan saya dan saudara, khususnya yang belum menikah ya. Alkitab bilang jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya, sebelum diingininya. Karena cinta itu lebih kuat dari maut masalahnya. Ya, di dalam kitab Kidung Agung ya, itu menarik sekali. Ada keterangan seputaran cinta di sana. Kidung Agung pasalnya yang ke-8 mulai ayat 4 misalnya. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Jadi maksudnya begini saudara, kalau dalam terang firman Allah, kapan kita mencintai orang? Ya memang harus pada saat kita ketemu orang yang seiman. Orang yang memiliki iman kepada Yesus, karakternya Tuhan. Ingat ini saudara-saudara, karena bukan hanya sekedar sekedar dia Kristen, bukan. Ada orang yang dulu pacaran dengan beda agama, lalu mendengar khotbah dengan topik seperti ini, dia putusin pacarnya yang beda agama, dia pacaran dengan Kristen. Tapi Kristen yang mana? Kristen yang nakalnya minta ampun, tidak bertobat, tidak tahu gereja, kurang ajar, pacaran baru 1-2 bulan sudah minta bobok bareng, hubungan seks di luar nikah. Ini sama dengan kamu terlepas dari mulut singa, kamu lanjut ke mulut buaya. Jadi memang jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya. Jangan asal kau lihat dia sudah menangis di ibadah atau KKR, angkat tangan menyembah, air matanya jatuh, langsung kau pun jatuh cinta. Tunggu dulu saudara-saudara. Jangan bangkitkan cinta, jangan gerakan cinta sebelum diingininya. Ya,
Cinta itu satu iman. Itu langkah pertama dan tidak boleh. Kalau yang pertama itu sampai belum ada, maka yang lain-lain menjadi salah. Oleh karena itu yang paling penting, yang pertama adalah apa? Saudara harus ketemu yang satu iman. Nah, ini boleh jatuh cinta. Sudah waktunya jatuh cinta, umurnya sudah pas. Ya, apalagi dia satu iman, pekerja keras. Kalau yang malas-malas menurut saya jangan juga lah. Ya, karena Kristen sejati tidak pemalas. Hanya modal mau nikah, anak mau berapa? 12 atau 13. Biar semuanya jadi pemain bola, jadi satu tim. Saudara-saudara, enak dikau. Tapi persoalannya, saudara-saudara, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang dilarang oleh Alkitab. Ya, orang beriman pasti rajin kerja. Orang beriman, ya, dia tidak sembarang kalau sudah pacaran, jaga kekudusan. Bukannya baru pacaran minta hubungan seks di luar nikah. Menurut saya ini tetap anak setan sekalipun dia beragama Kristen. Oleh karena itu hati-hati ya saudara-saudara, ingat cinta. Cinta itu perlu karena dia lebih kuat dari maut. Jadi usahakan cinta kepada orang yang tepat sehingga hanya maut yang bisa memisahkan kita. Tidak di tengah-tengah jalan perceraian. Ingat hukum Alkitab kita, hukum firman Allah, kalau sudah menikah hanya maut yang bisa memisahkan. Karena cinta lebih kuat dari maut, maka saya pikir kalau orang sudah cinta tepat pada waktu dengan orang yang seiman, maka saya yakin hanya maut yang bisa memisahkan. Dia tidak akan selingkuh, ya. Dan yang berikut, yang ketiga tentu jaga kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 15 mengatakan, 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, khususnya ayat 16 dikatakan bahwa kuduslah kamu karena aku kudus. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi melakukan apa yang kudus. Oleh karena itu wajib hukumnya menjaga kekudusan hidup, jangan seks di luar nikah, pacaran juga harus sehat, pacaran yang membangun. Sejak pacaran dengan orang itu, nilai di kuliahmu semakin bagus, engkau semakin dengar-dengaran orang tuamu, engkau semakin rajin gereja, semakin semakin rajin bekerja dan lain sebagainya. Kalau ketemu orang Anda tambah rusak, Anda tidak kenal Tuhan, Anda mulai bikin yang aneh-aneh, menurut saya ini orang tidak beres. Itu utusan dari setan. Makanya hati-hati ya. Ingat, satu iman, cinta, ya. Cinta yang dimaksud ialah Anda rindu dia, dia rindu Anda. Anda mengasihi dia apa adanya, ya. Dia pun mengasihi Anda apa adanya. Kekuranganmu dia terima, kelebihanmu dia terima. Begitupun sebaliknya. Itu cinta. Mencintai bukan karena ada apanya, tapi mencintai karena apa adanya. Dan yang ketiga kekudusan, yang keempat ialah bahwa kita menikah untuk melayani Tuhan. Ya, pacaran, menikah, melayani Tuhan, bukan hanya sekedar punya anak. Melayani Tuhan, karena tujuan utama Tuhan membentuk keluarga pertama di Taman Eden itu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menunjukkan kasih Tuhan, kekudusan Tuhan, sifat-sifat karakter Tuhan, kehendak Allah. Jadi kalau orang berumah tangga dan tidak ngerti ini bahaya. Baca tuh Efesus pasal 5 mulai ayat 22 dan seterusnya. Ternyata rumah tangga itu gambaran Kristus dan jemaat. Anda lihat kalau Kristus menggambarkan rumah tangga seperti hubungan Kristus dan jemaat, replika dari hubungan gereja dan Tuhannya, maka betapa penting kita menikah dengan pemahaman saya siap melayani Tuhan. Kiranya renungan saya sederhana ini atau topik saya sederhana ini mendatangkan berkat, sukacita bagi Anda semua, dan kiranya saudara bisa share, komen, like, dan biar video ini mendatangkan berkat. Dan sampai jumpa bersama saya Pendeta Mel Atok di video-video lainnya. Maafkan kekurangan saya sepanjang video ini berlangsung. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. God bless you all.